Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Biosistematika Praktikum D2 Universitas Airlangga tahun 2022 akan menjelaskan cara penyusunan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni tumbuhan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Biosistematika Praktikum. Adapun anggota kelompok kami antara lain Fadilah Larasati dengan 3 angka NIM terakhir 024, Rama Ali Sadikin dengan 3 angka NIM terakhir 028, Primanita Nur Maulida dengan 3 angka NIM terakhir 032, Farah Nisa Uzaki dengan 3 angka NIM terakhir 036, dan Aurora Rita Kitana dengan 3 angka NIM terakhir 041. Pada analisis fenetik dan filogeni kingdom Animalia kali ini digunakan 11 spesimen. Pada takson A ada Choana flagellata, pada takson B ada Leucosolania sp, pada takson C ada Obelia sp, pada takson D ada Dugesia sp, pada takson E ada Ascaris sp, pada takson F ada Lumbricus sp, pada takson G ada Asterias sp, pada takson H ada Achatina fulica, pada takson I ada Scilla sp, dan pada takson J ada Branchiostoma lanceolatum, serta pada takson K ada Bufo sp. Yang pertama yaitu membuat fenogram. Fenogram adalah diagram bercabang-cabang yang menyatakan derajat kesamaan ciri di antara takson. Fenogram merupakan hasil dari analisis fenetik yang menginterpretasikan hubungan kekerabatan makhluk hidup didasarkan kesamaan ciri morfologi. Semakin banyak persamaan, maka dianggap semakin dekat kekerabatannya, dan sebaliknya. Langkah pertama dalam pembuatan fenogram yaitu membuat tabel karakter dengan terlebih dahulu menentukan karakter yang akan diamati pada tiap spesies. Pada tabel kali ini menggunakan 18 karakter, mulai dari karakter pertama yaitu sumbu simetri hingga karakter terakhir yaitu amnion. Karakter plesiomorfi diberi nilai 0, karakter yang lebih apomorfi diberi nilai 1, dan akan naik nilainya apabila karakter tersebut semakin apomorfi. Seperti pada contoh, karakter pada nomor 1 yaitu sumbu simetri yang dibedakan menjadi asimetri, radial, bilateral, radial sekunder, sesuai dari yang plesiomorfi hingga yang apomorfi. Kita ambil contoh, takson C yaitu Obelia sp memiliki sumbu simetri radial sehingga diberi centang pada nilai 1. Contoh lainnya yaitu pada takson D, yaitu Dugesia sp memiliki sumbu simetri bilateral sehingga diberi centang pada nilai 2. Begitu pula seterusnya sesuai dengan sumbu simetri yang dimiliki oleh setiap spesies. Selanjutnya membuat tabel transformasi fenogram. Tabel transformasi fenogram dibuat berdasarkan perbedaan karakter dan dilihat serta dihitung melalui tabel karakter. Sebagai contoh, pada takson A dan B memiliki 1 perbedaan karakter, dan pada takson D dan E memiliki 3 perbedaan karakter. Nilai perbedaan karakter digunakan untuk menyusun fenogram. Untuk selanjutnya yaitu tahap-tahap pembuatan fenogram. Untuk tahap pembuatan fenogram akan dijelaskan 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir. Pada tahap yang pertama yaitu menghitung takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit, yaitu takson A dengan B, dan didapat nilai 0,5 dari pembagian 1 dibagi 2. Dibagi 2 karena terdapat 2 titik. Hasil pada tahap pertama yaitu dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu menghitung takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit selanjutnya, yaitu takson D dengan E dan takson F dengan G. Lalu menghitung jarak pangkal dan didapat nilai 1,5, didapat dari pembagian 3 dibagi 2. Dibagi 2 karena terdapat 2 titik. Hasil dari tahap 2 dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk tahap ketiga yaitu menghitung takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit selanjutnya, yaitu takson J dengan K. Lalu menghitung jarak pangkal dan didapat nilai 2. 2 didapat dari 4 dibagi 2 karena terdapat 2 titik. Selanjutnya adalah tahap 6. Pada tahap ini akan digabungkan kelompok takson AB dengan kelompok takson JDE. Jarak kelompok takson AB ke kelompok takson JDE sebagaimana yang terlihat pada layar.
Kemudian, menjumlahkan keseluruhan jarak takson dan dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 7,17. Karena ada 2 titik, maka 7,17 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 3,58. Hasil dari tahap ke-6 sebagaimana yang terlihat pada layar. Selanjutnya yaitu tahap 7, di mana pada tahap ini akan dihubungkan kelompok takson FGHJK dengan takson I. Jarak kelompok takson FGHJK ke takson I adalah sebagaimana yang terlihat pada layar. Kemudian menjumlahkan seluruh jarak takson dan dibagi dengan 5 sehingga didapatkan hasil 7,6. Karena ada 2 titik, maka 7,6 dibagi 2 sama dengan 3,8. Hasil dari tahap 7 sebagaimana gambar yang tampak pada layar. Selanjutnya yaitu tahap 8. Pada tahap ini menghubungkan kelompok takson ABCDE dengan kelompok takson FGHJKI. Jarak kelompok takson ABCDE ke kelompok takson FGHJKI sebagaimana yang terlihat pada layar. Kemudian, menjumlahkan keseluruhan jarak takson dan dibagi dengan 5, hasilnya 7,76. Sehingga jarak takson ABCDE dengan FGHJKI adalah 7,76. Karena ada 2 titik, maka 7,76 dibagi dengan 2 sama dengan 3,88. Hasil dari penggabungan seluruh takson tampak pada fenogram yang ada di layar. Selanjutnya yaitu penyusunan kladogram. Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan kladogram yaitu membuat tabel peringkat apomorfi kladogram. Kemudian menggambar kladogram. Untuk menggambar kladogram, tahap pertama yaitu menggabungkan 2 takson dengan peringkat apomorfi paling rendah, yaitu takson A dengan jumlah 3 dan takson B dengan jumlah 4 pada tabel peringkat apomorfi. Tahap kedua yaitu menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya, yaitu takson C. Takson C ini akan dicari beda nilai karakternya dengan takson A, takson B, dan takson AB. Dari ketiga takson tersebut didapat nilai beda karakter paling rendah yaitu pada takson A dan juga takson AB. Karena sama-sama bernilai 5, maka dicari menggunakan karakter yang paling apomorfi yaitu pada takson A. Tahap ketiga yakni menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu takson D. Takson D selanjutnya akan dicari nilai beda karakternya dengan takson C, takson A, dan juga tetua takson AC. Beda karakter yang didapat yang paling kecil yaitu pada takson C yakni berjumlah 6. Sehingga garis gambar pada kladogram nanti takson D akan berada di takson C. Nah, untuk tahap ke-8 yaitu dengan menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu pada takson F, dimana nantinya dicari beda nilai karakternya dengan takson J, takson E, dan takson EJ. Lalu dari 3 takson tersebut didapat nilai beda karakter yang paling rendah yaitu pada takson J dan E. Lalu karena nilainya sama yaitu 4, maka dicari yang paling apomorfi yaitu pada takson J. Nah, untuk gambar kladogram bisa dilihat di sampingnya. Selanjutnya, tahap ke-9 yaitu dengan menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu pada takson K. Nah, dicari beda nilai karakternya dengan takson J, F, dan FJ. Dari ketiga takson tersebut didapat nilai beda karakter yang paling rendah yaitu pada takson J. Jadi untuk gambar kladogramnya bisa dilihat di samping.
tahap yang terakhir atau tahap ke-10 yaitu dengan menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu pada takson I, di mana nanti dicari beda nilai karakternya dengan takson J, K, dan JK. Lalu dari ketiga takson tersebut didapat nilai beda karakter yang terendah yaitu pada takson K. Nah, nanti jadi di gambar kladogram takson I berada pada takson K. Dan bisa dilihat seperti gambar di samping. Dari hasil penyusunan kladogram, dapat dibuat analisis deskripsi statistik untuk menentukan tingkat homoplasi dengan cara menghitung nilai CI dan RI. CI atau konsistensi indeks digunakan untuk menentukan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam suatu kladogram. Rumus dari CI yaitu M dibagi dengan S, di mana nilai M dapat dilihat dari tabel transformasi dan memiliki nilai 27. Sedangkan nilai S merupakan banyaknya perubahan karakter yang terdapat pada kladogram dan memiliki nilai 25, sehingga diperoleh hasil dari CI yaitu 27/25 sama dengan 1,08. Nilai CI yang baik memiliki nilai mendekati 1, artinya kladogram tersebut memiliki homoplasi yang rendah. Selanjutnya yaitu menghitung nilai RI atau retention index. Nilai RI dihitung menggunakan jumlah sin apomorfi dengan rumus RI sama dengan N dikurangi S dibagi dengan N dikurangi M, di mana N merupakan jumlah maksimum perubahan pada kladogram, M menunjukkan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S menunjukkan banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Setelah dimasukkan dalam persamaan didapatkan nilai RI sebesar 1,33. Nilai CI dan RI yang lebih dari 1 ini mungkin disebabkan oleh kurang sesuainya dengan teori karakter yang digunakan, atau kurang tepatnya analisis dalam pembuatan karakter. Selanjutnya adalah pembuatan pohon filogeni. Untuk membuat suatu pohon filogeni, diperlukan kalibrasi terlebih dahulu pada data yang diperoleh dari semua takson. Kalibrasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bukti geologi, paleontologi, dan literatur. Namun, kali ini kita akan menggunakan bukti literatur yang dapat kita peroleh dari berbagai sumber, seperti artikel ilmiah, jurnal, ataupun buku. Dari tabel kalibrasi tersebut, terlihat bahwa takson A yang merupakan kelompok Choanoflagellata adalah takson yang paling plesiomorfi, yang muncul sejak 1050 juta tahun yang lalu. Sementara takson F, yaitu kelompok Lumbricus, adalah takson yang paling apomorfi, yang muncul sejak 209 juta tahun yang lalu. Kemudian data dari tabel kalibrasi digunakan untuk membuat pohon filogeni. Bukti literatur tersebut dapat dimasukkan dalam suatu grafik di mana data tahun kemunculan menempati pada posisi sumbu Y, dan data nama-nama taksonnya akan menempati posisi sumbu X. Takson yang paling tua akan menempati urutan paling bawah, dan takson yang paling muda akan menempati urutan paling atas. Cara pembuatan grafik pohon filogeni ini adalah diawali dengan membuat grafik takson dari paling tua, yaitu takson A, dengan menarik garis dari sumbu Y yang merupakan tahun kemunculannya, yaitu pada titik yang menunjuk 1050 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, takson yang lebih muda, yaitu takson B yang lebih muda dari takson A, dibuat dengan menarik garis dari garis takson A yang sudah dibuat pada titik 600 juta tahun yang lalu, dan seterusnya, hingga pada gambar terakhir, yaitu garis yang paling muda, yaitu takson F. Dan berikut adalah kontribusi anggota kelompok kami dalam pembuatan video ini. Terima kasih dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.